Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik Mas Santri yang berbahagia, yang senantiasa mendapat rahmatnya Allah SWT, baliklah kita bacakan puji syukur kepada Allah SWT biqaulina alhamdulillahirabbil. Semoga dengan syukur kita selalu ditambahkan semua nikmat-nikmat yang diberikan pada kita semuanya, hingga pada hari ini kita bisa mengikuti belajar matin lanjutan dari pembahasan fan ilmu tauhid dari kitab Jawahirul Kalim ya. Semoga apa yang kita pelajari dapat berkah dan manfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin. Selawat dan salam semoga tetap limpahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi liridha ilahi ta'ala hidatihi wa nurihi wa rahmatihi wa maghfiratihi subhanahu wa ta'ala li syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam li barakati awliya illah inna makanu masyurati maqarib ya bariya wa tiyadihu sallallahu rabbani syaitan qadir jilani radiyallahu anhu juma'in adallahu alana wa barakati maqarib syafaati ya al-akhirah wali barakati mu'alifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha husan mu'alifil kutub Jawahirul Kalam ya Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazair wali barakati masyayikhina masyayihikum husan masyayikhil rabbaya Bahya Abdul Karim Bahya Marasuqi Bahya Makhrus Ali Bahya Juhari Bahya Imam Yahya Bahya Aziz Mansur Bahya Idris Marasuki Habibullah Husaini Amanda Sabah ilaihim wa usulim afrahim bi barakatihim sya'lillah lana walahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Soal Bismillahirrahmanirrahim. Soal kaifa al-i'tiqadu bi sam'illahi ta'ala. Kaifa halih kaya apa al-i'tiqadu utai yakinake bi sam'illahi kelawan sifat samae Allah Subhanahu wa taala. Jawab: huwa utai al-i'tiqadu bi sam'illah iku anak takida yen to nekotake kita annallaha subhanahu wa ta'ala sedune Allah subhanahu wa ta'ala iku mausufun dat kang bersifatan bisam'i klan sifat sama lan midanget bisam'i klan midanget mendengar wa annahu lasna Allah subhanahu wa ta'ala iku asma'u midanget sapa Allah mendengar sapa Allah kulla syai'in ing saben-saben suwiji siron kana padha uga iku rahasia atau samar kana ana apa kulo syai'in au jahran utawa ngedeng utawa banter au jahran utawa ngedeng utawa banter. Bagaimana cara kita meyakini mengiktikadkan sifat samaknya Allah, sifat midangetnya Allah, mendengarnya Allah Subhanahu wa taala? Jawab: anak tak kita annallahu subhanahu wa taala mausufun bisam'i wa annahu yasma'u kulla syai'in sirran kana au jahran. Kita harus meyakini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat mendengar. Dan sesungguhnya Allah SWT mendengar setiap perkara, baik itu yang rahasia, yang siri, yang samar, atau setiap perkara yang jahar, yang ngedeng, yang keras.
yang terlihat jelas semua tanpa kecuali bisa didengar oleh Allah. Allah Maha mendengar. Tidak seperti dengan pendengaran kita. Lakinna sam'ahu tapine midhangete Gusti Allah. Lakinna sam'ahu tapine midhangete Gusti Allah Subhanahu wa taala iku laisa ora ana apa sam'ahu, iku laisa ora ana apa sam'uhu, iku kasam'ina madani pengrungu kita. Iku kasam'ina madani pengrungu kita. Biwasitatil fa'ina sam'ana mongko sedune pengrungu kita, fa'ina sam'ana mongko sedune pengrungu kita iku biwasitatil udhuni kelawan lantaran kuping. Iku biwasitatil udhuni kelawan lantaran kuping. Wasam'uhu lan midhangete Allah Subhanahu wa ta'ala iku laisa ora ana apa sam'uhu iku biwasitati sayin lan lantaran suwiji-wiji. Sifat sama'nya Allah ini secara mutlak miluruh baik yang siri atau yang jar. Kan tapi sama'nya Allah, medakatnya Allah itu sama sekali tidak ada keserupaan dengan pendengaran kita. Kalau pendengarannya Allah, sama'nya Allah itu tidak pakai lantaran apapun, ya. Tapi kalau pendengaran kita ini pakai lantaran telinga. Dan sungguhnya sifat sama'nya Allah, sifat mendengarnya Allah mukhalifun lisam'ina. Nah, mukhalif itu jelas tidak sama, berbeda dengan pendengaran kita. Sebab kalau pendengaran kita ini merupakan kekuatan yang diberikan oleh Allah pada kita. Jadi Allah menciptakan kekuatan diberikan pada manusia sehingga mampu mendengar lewat telinga. Jadi pendengaran kita itu merupakan kuatun khalaqahallahu fi maq'aril simahi. Jadi suatu kekuatan yang diciptakan oleh Allah yang diberikan pada kita melalui lubang telinga. Kalau pendengarannya Allah itu merupakan sifat yang mewujud, yang qaimah, yang qadimah dan qaimah. Sifat yang mewujud, yang qadimah dan qaimah. Tapi kalau pendengarannya manusia itu merupakan kemampuan yang diberikan oleh Allah, kemampuan mendengar melalui telinga. Kadang-kadang manusia saja yang punya telinga tidak kesemuanya manusia itu bisa mendengar. Walaupun toh telinganya itu normal. Seperti kita misalnya ketika kita mendengarkan pengajian atau majelis taklim, kalau kita tidak konsentrasi, mungkin kita sambil melamun pacarnya, sehingga telinga kita yang semestinya itu berfungsi normal bisa mendengarkan majelis taklim, mendengarkan pengajian. Kan tapi karena konsentrasi kita hilang, akhirnya kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh penceramah pengajian tadi, nggak ngerti. Sebab kita konsentrasinya pada pacar kita. Yaitu pendengaran manusia itu hanya sekedar, sementara kemampuan mendengar yang diberikan oleh Allah. Wasam'uhu utai midhangeti Gusti Allah Subhanahu wa taala laisa ora ana apa sam'uhu iku biwasitati saen lan lantaran suci. Jadi pendengaran Allah tidak melalui lantaran apa-apa.
pendengarannya Allah itu sifat sama'nya Allah maujudatun qadimatun qaimah. Soal kaifa hale kaya apa? Kaifa hale kaya apa itikadu teng yakinake. Kaifa hale kaya apa itikadu teng yakinake pipa surillahi lan sifat basore Allah. Pipa surillahi lan sifat basore Allah lan sifat oleh mirsani Allah taala. Jawab. Wa utawi al itikadu basorillah wa de al itikadu bi basarillahi taala iku anak ta kita yen tong yakinake kita anallaha subhanahu wa taala sedune Allah subhanahu wa taala iku mausufun kang bersifatan bil basari kan sifat basar lan sifat mirsani wa anna lan sedune Allah taala bi kulli shay'in kan saben-saben suci iku basirun dat kang mirsani iku basirun dat kang mirsani dan selanjutnya bagaimana cara kita meyakini sifat basarnya Allah, sifat melihatnya Allah, yaitu kita harus meyakini betul-betul sesungguhnya Allah SWT itu bersifatan basar, mendengar, dan sesungguhnya Allah bisa melihat melihat ya basar tadi. Sebenarnya Allah bisa melihat pada segala sesuatu tanpa kecuali, tanpa terlewatkan, semua bisa dilihat oleh Allah. Bahkan barang yang sangat kecil dalam kegelapan pun Allah melihat. Sangat berbeda dengan penglihatan kita. Karena kalau penglihatan kita ini seperti pendengaran kita, itu merupakan kekuatan, kemampuan yang diciptakan oleh Allah, diberikan pada manusia lewat kedua mata kita. Kita bisa melihat, kemampuan melihat karena Allah memberi kemampuan itu pada kita melalui mata kita. Itu juga seperti telinga kita. Mata juga demikian. Walaupun toh mata itu berfungsi normal, akan tapi ketika kita tidak konsentrasi, mungkin dalam keadaan tidur, ya tidak melihat apa-apa, atau kadang-kadang ada seorang yang tidur itu matanya tidak dipejamkan, matanya tidak terpejam, tapi ketika mata yang tidak terpejam dia sedang tidur, itu tidak bisa melihat apa-apa, lebih-lebih yang tidak berfungsi normal, walaupun tahu ada mata melihatan tapi tidak bisa melihat. Lah, kalau dalam Al-Quran jelas dalil dasar karena Allah itu punya sifat sama dan basar. Innallaha sami'um basirun. Innallaha sami'um basir. Sebenarnya Allah itu zat yang melihat, zat yang mendengar dan melihat. Itu jelas. Dan sesungguhnya penglihatan Allah itu tidak sama dengan penglihatan manusia. Kalau penglihatan manusia itu pakai alat kedua mata kita, tapi penglihatan Allah sama sekali tidak pakai alat, tidak pakai telapuan, tidak pakai meleng, tidak pakai kedua mata kita. Kalau manusia lantaran mata, itulah berbedanya sifatnya Allah dan sifatnya makhluk, sangat jauh berbeda. Layafa yubsiru bisa mirsani sapa Allah khatan namlata sehingga semut
Yubsiru bisa mirsani sapa Allah hatta namlata sehingga hayawan semut asaudaa kang ireng filailati ing dalam wektu bengi. Sehingga semut yang sangat kecil yang warnanya hitam kelam di malam hari itu bisa terdeteksi, bisa dilihat oleh Allah. Walaupun toh kita dalam ruangan yang gelap, kita kunci pintunya, kita berduaan dengan pacar misalkan atau dengan istri kita, suami istri, dalam tidak ada seorang yang pun bisa melihat, akan tapi Allah melihat. Makanya kita harus selalu menjaga, tidak dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita berada, kita harus selalu ingat kita selalu diawasi oleh Allah. Ya, kita harus selalu berbuat jujur, berbuat baik. Jangan sampai kita mengkhianati, mencederai diri kita sendiri dengan tidak berbuat jujur, karena kita diawasi oleh Allah. Makanya dari itu kita harus selalu ingat pada Allah. Akan melakukan sesuatu yang terlarang misalkan, kita harus ingat Allah selalu mengawasi kita, Allah tahu pada kita. Akhirnya kita nanti tidak akan melanjutkan keinginan nafsu kita. Keinginan nafsu yang mengajak perkara atau kemaksiatan itu akan kita jaga, kita perangi dengan kita selalu mengingat bahasanya Allah selalu melihat kita. Hatta namlata sehingga semut asauda akang ireng fil lailat ing dalam tebing adul mai kang peteng. Ya jelas taukid itu. Adul mai kang peteng. Wasghara lan kang luwih cilik. Wasghara lan mirsani perkara kang luwih cilik. Wasghara lan mirsani perkara kang luwih cilik mingdalika saking mengkon-mengkono namlah. Mindalika saking mengkono-mengkono namlah. Bahkan suatu yang sangat kecil, lebih kecil daripada semut, itu bisa dilihat oleh Allah. Atom-atom, molekul-molekul yang sangat kecil itu bisa dilihat, tapi manusia tidak bisa tanpa alat. Bahkan alat pun yang sangat canggih itu tidak mampu mendeteksi sesuatu yang sangat lembut, tapi Allah mengetahuinya, Allah melihat zatnya. Layafa ora samar an basari saking peningali Allah, an basari saking peningali Allah apa syai'un suci-suci fi dhairil arti ing dalam dhahire bumi, atau ing dalam lumai bumi, fi dhairil arti ing dalam lumai bumi, wa batiniha lan jerone bumi, dan sesuatu yang ada di permukaan bumi dan di dalam perut bumi, semua itu tidak meragukan lagi bagi Allah. Semua diketahui oleh Allah, semua dilihat, terdeteksi oleh Allah. Wa fawqa samai lan ing dalem dhuwure langit. Wa fawqa samai lan ing dalem dhuwure langit wa malan perkara dunaha kang saandhape sama. Dunaha kang saandhape sama. Dan apa saja yang berada di atas langit dan di bawah itu juga bisa dilihat oleh Allah tanpa alat. Lakin basaru tabine peningali Gusti Allah, sifat basare Allah. Lakinna basaru saya tetapine sifat basare Allah subhanahu wa ta'ala iku laisa ora ana apa basaruhu iku kabasarina kaya peninggal kita. Ika basarina kaya peninggal kita. Fa inna basarana mongko sedene peninggal kita. Iku yakunu ana apa basarana iku biwasitatil aini klan lantaran mata. Lantaran mata atau mripat. Wasitatil aini klan lantaran mripat.
Wa basarul lan sifat basare Allah subhanahu wa ta'ala. Wa basarul lan sifat basar subhanahu wa ta'ala iku laisa ora ana apa basarahu iku biwasati syai'in lan lantaran suwi-wiji. Iku biwasati syai'in lan lantaran suwi-wiji. Semua perkara yang ada di atas langit, di bawah langit, semua bisa dideteksi oleh Allah, terdeteksi, bisa dilihat. Kan tapi penglihatan Allah, sifat basarnya Allah Ta'ala tidak menyerupai dengan penglihatan kita. Kalau penglihatan kita pakai alat lantaran kedua mata, yang berupa meleng sama apa itu, hatikah itu meleng ya, sama ajfan, telapuan ya, dengan telapuan sama meleng itu, sehingga kita bisa melihat lantaran mata kita. Tapi Allah tidak pakai apa-apa lantaran. Nah, terus bagaimana ya? Gak lain sebab basarnya Allah itu maujudun qadimatun qaimatun. Maujud, dia tidak pakai lantaran apa-apa. Sudah maujud bil asal. Soal kaifa halih kaya apa? Kaifa halih kaya apa? Al etiqatu taing yakinake bikalami laikan sifat kalame Allah Ta'ala, lan sifat dedawane Allah Ta'ala. Jawab, wa utawi al etiqat bikalamillah iku anak tak kita yang tong yakinake kita. 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 Anallah hasni Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku mausufun kang bersifatan bil kalami klan kalam, lan dawuh kalam niku bil kalami klan kalam. Wa ana kalamahu lasne kalame Gusti Allah iku la yusbihu ora nyerupani apa kalamahu, yusbihu ora nyerupani apa kalamuhu kalamana ing kalam kita, ing guneman kita. Dedawuhan Gusti Allah niku pun sami kalian guneman kita dengan pembicaraan kita. Mas tidak sama, karena kalamnya Allah itu lasat biharfin wala sautin. Lasat biharfin wala sautin, tidak pakai huruf dan tidak pakai suara. Jadi nggak bisa kalamnya Allah kita tulis, itu nggak bisa, nggak bisa. Lah Al-Quran itu bagaimana kok bisa ditulis dengan bahasa Arab? Nah, itu yang membuat tulisan Al-Quran, mushaf Al-Quran itu kan Rasulullah. Nanti Rasulullah membacakan Al-Quran terus ditulis oleh sahabat, ditulis dengan pakai huruf Arab, dengan bahasa Arab. Karena apa? Rasulullah bertempat di Arab dan turunnya Al-Quran di Arab, sehingga dengan pakai bahasa Arab. Kaumnya Rasulullah pada waktu itu juga pakai bahasa Arab, sehingga pantaslah kalau Al-Quran ditulis dengan pakai bahasa. Kalau Rasulullah mungkin ketika dituruni Al-Quran itu berada di Jawa, ya mungkin Al-Quran bisa dengan pakai bahasa Jawa. Lah, apakah itu bukan kalamullah? Memang itu bukan kalamullah hakiki. Kalamullah hakiki yaitu lesat biharfin wala sautin, tanpa huruf dan tanpa suara. Tidak bisa dialihkan bahasa, diterjemahkan bahasa dengan lughat lain, bahasa lain tidak bisa, tidak bisa. Lah bagaimana Nabi Muhammad menerima ayat-ayat Al-Quran itu? Lah, memang Nabi Muhammad oleh Allah dikasih kemampuan untuk menerima kalamnya Allah. Nah, kalam Allah
terus oleh Nabi Muhammad diterjemahkan dengan bahasa Arab untuk sebagai pedoman umat Islam bagi sumber segala ilmu pengetahuan, sumber hukum, semua ada dalam Al-Quran. Nah, kenapa kok tidak pakai kalam asli? Ya nggak bisa, nggak mungkin. Wong yang dikasih bisa memahami, bisa menerima kalamnya Allah hanya Nabi Muhammad dan Nabi Musa yang pernah langsung takalum dengan Allah. Itu besok ada bahasan di masalah Al-Quran. Tidak perlu kita berpanjang. Yang penting bahasanya kalamnya Allah itu tidak sama dengan kalam kita. Kalau kalam kita, pembicaraan kita ada suara dan ada hurufnya. Di suara itu kalau kita tulis ada. Saya melafadzkan Allahu Akbar, ditulis dengan Allahu Akbar, bisa pakai bahasa Arab atau pakai tulisan Latin. Ada suaranya, ada hurufnya. Itu. Sehingga kita cukup meyakini bahasanya Allah itu bisa dawuh atau punya kalam yang mana kalamnya tidak serupa dengan kalam kita. Fa'inna kalamana maksudnya kalam kita iku makhlukun den titahake dan dadekake. Kita bisa bicara ini karena oleh Allah dikasih kemampuan berbicara lewat lantaran mulut, lantaran lisan. Itu bahkan makhlukun fina. Allah membuat kemampuan berbicara pada seorang manusia lewat lantaran mulut. Makhlukun kang den titahake fina dalam kita wabi wasitati alatin lan kelawan lantaran alat. Wabi wasitati alatin lan kelawan lantaran alat min famin saking tutuk cangkem tutuk nggih basa aluse min famin saking tutuk walisanin lan lisan ilat walisanan saking ilat wasafatin lan lambe loro wasafatin lan lambe loro atau bibir dua. Jadi kita bisa bicara karena ada mulut, ada lidah, dan ada bibir. Otomatis juga ada tenggorokan, tapi umumnya yang bisa menghasilkan suara dari rangkaian 3 itu tadi, lisan, mulut, dan bibir. Seorang yang punya lidah saja, lidahnya nggak normal, bundel, itu juga nggak bisa bicara. Jadi semua itu makhlukun fina. Dititah nih kali Gusti Allah terus diparingi datang kita. Wa kalamuhu halih utawi kalame Allah, wa kalamu halih utawi kalame Allah Subhanahu wa ta'ala iku laisa ora ana apa kalamuhu iku kadhalika kaya mengkon-mengkono biwasitati alatin. Iku kadhalika kaya mengkon-mengkono biwasitati alatin utawa kaya mengkono kalamuna saged. Iku kadhalika kaya mengkono biwasitati alatin utawa kaya mengkono kalamuna. Jadi kita semua sudah memaklumi Al-Quran itu kalam Allah, akan tapi mushaf Al-Quran itu sudah diterjemah dengan bahasa Arab. Tapi hakikatnya walaupun itu sudah diterjemah dengan bahasa Arab, ditulis dengan bahasa Arab, tapi hakikatnya itu kalamullah, murni, asli. Buktinya sejak Al-Quran diturunkan sampai saat sekarang, sampai yaumul kiamah, tidak pernah berubah dan selalu sesuai dengan zamannya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu membandingi kalimah-kalimah atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Semua orang Arab,
ahli bahasa, ahli kalam, ahli sastra bahasa dan sebagainya dikumpulkan jadi satu, suruh membuat kalimah yang sesuai dengan sama nilai sastra dan bahasanya sesuai dengan Al-Quran, tidak ada yang mampu. Nilai sastra dan bahasa dan sastra dalam Al-Quran sangat mendalam sekali, sehingga dalam awal dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat pertama katakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Kenapa kok pakai isyarah dzalika? Kok tidak pakai hadza? Padahal jelas-jelas kitab Al-Qur'an sudah diturunkan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad. Kok pakai dzalika? Kan isyarah bahasanya sangat jauh. Isyarah sangat jauh. Dalam arti kandungan dan isi Al-Quran itu sangat mendalam sekali, sangat luas sekali. Dzalikal Qur'anul la raiba fi, tidak ada keraguan sama sekali. Jadi sudah ditunjukkan di awal sendiri itu, biar kita betul-betul yakin semua ilmu, semua hukum, semua tatanan sosial kemanusiaan itu semua berdasarkan Al-Quran, sudah disebutkan dalam Al-Quran. Tinggal kita mampu apa enggak tangguh dari Al-Quran. Lah, untuk menguasai arti atau isi kandungan Al-Quran yang mendalam, tidak cukup kita mengetahui menguasai bahasa Arab saja, tidak cukup. Di samping kita menguasai alatnya, nahwu sorobnya, grammarnya, yang mengetahui arti bahasanya, lafaz-lafaznya, kita juga harus mampu menguasai ilmu balaghah. Dan juga kita harus tahu asbabun nuzulnya ayat Al-Quran tadi. Tidak cukup kita hanya mempelajari, memahami dalam arti tekstual saja, tidak cukup. Sehingga pada saat sekarang ini banyak para cendekiawan, para katakan ulama, tapi ya kurang ilmunya. Gimana ini? Ya, para cendekiawan, para pemikir, para intelektual saja lah. Para intelektual Islam yang hanya mempelajari isi kandungan Al-Quran melalui tekstual saja dengan terjemahan saja, itu banyak yang keliru pemahamannya. Sehingga karena tidak punya referensi ilmu yang lain, nahwu sorobnya nggak punya, ilmu asbabun nuzul nggak punya, ilmu balaghahnya nggak punya, sehingga ya memahami Al-Quran dari tekstualnya saja, ya banyak yang salah, sehingga ngawur, sampai berani menghukumi daging anjing itu halal. Sebab apa? Di dalam ayat Al-Quran nggak ada penyebutan lafaz kalbun, itu nggak ada. Yang ada di sana hinjir, celeng, babi, tidak ada. Sehingga kalau tidak punya referensi ilmu yang lain, mengatakan daging anjing itu dihalalkan. Marilah kita memahami agama Islam, syariat Islam ini secara kafah, secara keseluruhan, secara utuh, jangan sebagian saja. Dan kalau kita ingin memperluas ilmu agama kita, agama Islam, kita harus cari guru, cari orang yang betul-betul alim alamah dan punya sanad keilmuan
yang mutasil, tidak meragukan. Lah, para ulama-ulama yang insya Allah ilmunya bisa dipertanggungjawabkan itu tidak lain ulama-ulama yang keluaran dari pondok pesantren salaf, atau ulama-ulama yang betul-betul mempelajari agama Islam melalui kitab-kitab kuning yang guru-gurunya itu mutasil, sampai ulama mustahid, sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai rasul insya Allah itu ilmunya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan ridhonya dari Allah. Kita memang sangat luas sekali, kita ingin menguasai semua ilmu itu secara sempurna sangat jauh sekali, sehingga kita butuh taklid, mengikut. Lah taklid itu mengikut saja, harus pilih-pilih siapa yang kita ikuti. Nah, untuk menyelamatkan kita mendapat kebahagiaan dunia wa ukhron, siapa yang kita harus ikuti dalam kita meniti kehidupan di dunia ini, biar nanti kehidupan selanjutnya di akhirat kita bisa selamat. Lah kita harus bisa memilih. Maka dari itu, kalau kita meneliti satu persatu individu seorang ulama sangat sulit sekali. Ya, kita cukup melihat bekas saja atau asarnya, atau melihat sejarah saja. Seperti para wali songo. Wali songo itu ajaran-ajarannya kadang-kadang banyak yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Maksudnya tidak sesuai, tidak mengambil dari Al-Quran dan hadis, tapi kadang-kadang pakai jalan, tapi sebetulnya sumbernya itu juga Al-Quran dan hadis. Ini banyak orang yang tidak menerima dan ajaran-ajaran para wali songo. Tapi kita wajib yakin dan percaya bahasanya semua ajaran yang dibawa oleh wali songo itu jelas benar dan hak dan mendapat ridho Gusti Allah. Buktinya kalau mendapat ridho dari Gusti Allah, beliau oleh Allah diangkat menjadi waliullah. Apa mungkin kalau aktivitasnya atau ajarannya, keilmuannya dan amaliyahnya itu tidak hak, Allah akan meridhoinya? Berarti kalau dia mendapat derajat waliullah, berarti sebagai bukti kalau amaliyah dan ajarannya itu betul-betul hak dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kita kalau taklid harus mencari kiai-kiai yang seirama, yang selaras dengan keilmuannya para aulia. Yang paling tidak minimal kiai-kiai yang mengikut para aulia. Insya Allah itu satu-satunya cara kita ikut rombongan atau kita ikut ikut amaliyah yang bisa kita ikuti, yang menunjukkan pada jalan kebenaran dan mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di situ saja, sampai sini saja pertemuan kali ini. Semoga bahwa manfaat dan berkah, kita bisa betul-betul menjadi muslimah yang sempurna, yang betul-betul jadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.